Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Ibu Ica Rijani di mata pelajaran ekonomi. Untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 mengenai kerjasama ekonomi internasional. Silahkan disimak ya. Tujuan pembelajaran dengan kalian mempelajari bab kerjasama ekonomi internasional ini, anak-anak ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, kemudian mengidentifikasi lembaga-lembaga apa saja dalam kerjasama ekonomi internasional, dan terakhir dapat menganalisis lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Langsung saja, silahkan kalian simak video berikut. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Selasa sore di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan Perdana Menteri Jepang kali ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden memaparkan pertemuan bilateral ini menyepakati 4 poin kesepakatan kerjasama kedua negara. Pertama, kerjasama kesehatan terutama dalam penanganan COVID-19. Kedua, Travel Corridor Arrangement untuk bisnis esensial. Ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi terutama dalam hal relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Keempat, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang telah kita bahas dalam pertemuan antara lain yang pertama, kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19. Kedua, saya dan Perdana Menteri juga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan Travel Corridor Arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Nah, tadi kalian sudah menonton video mengenai kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Jepang yang menghasilkan 4 kesepakatan penting, yaitu pertama membahas kerjasama di bidang kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19, kemudian tentang Travel Corridor Business Arrangement, kemudian relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia, dan terakhir kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dari video tadi mungkin kalian bisa langsung mengetahui ya, yang mana contoh kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang kerjasama ekonomi internasionalnya itu yang mana saja antara RI dan Jepang tadi. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu contohnya adalah tadi mengenai kesepakatan tentang Travel Corridor Business Arrangement dan relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Karena di sini kerjasama internasionalnya adalah berhubungan dengan sektor perekonomian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan barang-barang di sekitar kalian. Nah, seperti di gambar ini, ada kulkas, kemudian televisi, laptop, ya, setrika, kemudian microwave, banyak sekali ya, ada handphone juga, kemudian ada motor, ada mobil. Nah, coba kalian perhatikan, dari mana sih asal barang-barang tersebut? Nah, barang-barang tersebut itu dibuat dari mana? Apakah semuanya memang dibuat di Indonesia? Tentu jawabannya pasti tidak ya. Nah, karena barang-barang ini tidak semuanya diproduksi di Indonesia, pasti ada yang dibuat oleh negara lain. Misalnya dibuat oleh Jepang, kemudian ada dari Korea Selatan, dari Amerika ya, dari India, kemudian ada dari Tiongkok juga. Nah, barang-barang tersebut ini bisa ada di rumah kalian. Ini berkat adanya kerjasama ekonomi internasional antar negara. Definisi kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau kerjasama internasional itu kan banyak, ada kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang sosial, pertahanan dan keamanan, kemudian kerjasama di bidang budaya, begitu ya. Nah, kalau kerjasama ekonomi internasional, ini kerjasama yang dijalin antar negara, tapi khusus di bidang ekonominya saja.
Jadi, kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Nah, kepentingannya itu tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, kemudian pertumbuhan ekonominya meningkat, begitu ya, dan adanya peningkatan struktur kegiatan ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk dari hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan kepentingan negara tersebut. Selanjutnya, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nah, ada 9 tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Nah, jadi anak-anak, tiap negara itu pasti memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Oleh karenanya, satu negara itu biasanya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Nah, tiap negara ini membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, seperti di negara Indonesia ini, kita memiliki kebutuhan untuk minyak bumi sebesar hampir 1,6 juta barel per hari. Nah, namun ternyata kenyataannya minyak bumi Indonesia ini makin lama makin menurun dan belum ditemukannya penemuan cadangan minyak bumi yang baru. Oleh karenanya, Indonesia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak buminya tersebut. Nah, oleh karena itu Indonesia akhirnya mengimpor minyak bumi dari Timur Tengah, yang mana emang secara geografis ini Timur Tengah memiliki cadangan minyak bumi yang sangat berlimpah. Jadi dengan kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Timur Tengah, akhirnya kebutuhan akan minyak bumi di negara Indonesia bisa dipenuhi. Dan yang ketiga adalah mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Nah, kaitannya dengan karena tadi pemasaran produk akibat dari kerjasama internasional itu menjadi semakin meluas, maka akhirnya meningkatkan kapasitas dari penjualan barang tersebut. Nah, sehingga karena kapasitas penjualan barangnya bertambah, hal ini akan menyebabkan meningkatnya produksi dari barang tersebut, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Dengan kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara, nah ini akhirnya membuat semua negara dapat memenuhi setiap kebutuhannya, mulai dari kebutuhan makanannya, kemudian kebutuhan untuk alat-alat teknologinya. Nah, ini bisa dipenuhi. Jadi negara tersebut sudah bisa memenuhi setiap kebutuhannya, maka ini bisa meningkatkan kualitas hidup dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang ada di dunia. Tujuan yang kelima adalah memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dengan kerjasama ekonomi internasional, ini bisa membuka pasar ekspor. Nah, jadi ketika permintaan ekspor itu terus bertambah, maka ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga menyebabkan ketersediaan lapangan kerja itu akan meningkat. Contohnya seperti ini. Ketika ada pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia, nah maka perusahaan asing ini akan memulai untuk mendirikan pabrik-pabrik industri di Indonesia. Nah, ketika didirikan pabrik-pabrik industri, pasti mereka ini akan membutuhkan tenaga lokal, pekerja lokal untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Nah, dari peluang pembukaan tenaga kerja inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. 6. Menambah devisa negara. Nah, karena tadi adanya kerjasama ekonomi internasional sehingga bisa memungkinkan perusahaan asing untuk masuk ke sebuah negara ya. Contohnya tadi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Nah, ini bisa menyebabkan akhirnya devisa negara kita ini menjadi bertambah. Nah, selain dari investasi asing yang masuk ke negara Indonesia, penambahan devisa ini juga dapat dari ekspor barang yang dikirim dari Indonesia ke negara lain. Nah, itu bisa menambah devisa juga. Itu manfaat yang keenam. Lalu manfaat yang ketujuh adalah mendistribusikan manfaat sumber daya. Nah, jadi ketika negara-negara
yang unggul dalam hal sumber daya alam atau manusianya, itu dengan adanya kerjasama internasional, negara tersebut dapat mendistribusikan sumber kekayaan dari alam atau manusianya ke negara yang kurang sumber daya alamnya. Contohnya seperti ini, negara Indonesia itu kan kaya akan perairannya. Nah, negara Indonesia ini akhirnya bisa mendistribusikan, memasok nih sumber daya perikanannya ke negara di Afrika misalnya yang memang sumber daya perikanannya itu kurang memadai di sana. Nah, lalu tujuan yang ke-8 adalah mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, karena setiap negara saling bekerja sama, antara negara maju membantu negara berkembang, begitupun sebaliknya ya, maka di sini ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang itu diharapkan semakin hilang atau semakin kecil, gitu ya. Lalu tujuan yang terakhir, yang ke-9 adalah mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Nah, mempercepat pembangunan ekonomi dengan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan ini sangat bisa membantu untuk percepatan pembangunan ekonomi di sebuah negara. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional ini diantaranya ada 4. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Baik, kita lanjutkan ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu ternyata ada bentuk-bentuknya. Nah, di sini ada 4 bentuk. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga kerjasama ekonomi multilateral, yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional. Kita bahas yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Jadi syaratnya di sini kerjasamanya itu melibatkan dua negara ya, hanya dua negara saja. Nah, contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan kerjasama ekonomi internasional bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara untuk di sini komoditas dari produksi hasil hutan Indonesia. Jadi Indonesia ini akan bekerja sama dengan RRC. Jadi nanti produksi hasil hutan Indonesia itu akan dikirimkan ke RRC gitu. Kemudian Indonesia juga bekerja sama dengan Jepang. Nah, nanti produksi hasil hutan Indonesia juga dikirimkan ke negara Jepang. Kemudian ada negara USA, Indonesia dengan USA, Indonesia dengan Korea Selatan, begitu ya. Nah, ternyata produksi hasil hutan ini juga menyumbang devisa negara sebesar 11,64 miliar US dollar. Lumayan besar ya. Kita bahas dulu yuk tentang kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau. Namun, belum tentu isu kelautan ini jadi fokus utama negara di kawasan Afrika karena mayoritas geografisnya adalah daratan. Kerjasama regional ini juga penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Jadi, seperti kamu dan si dia, kunci utama hubungan dan mencegah konflik adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional.
Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. Berbeda dengan kerjasama regional, kerjasama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global. Negara anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerja sama. Asalkan sama-sama warga dunia, bisa kok. Biasanya isu-isu yang dibahas dalam kerjasama multilateral adalah hal-hal yang sifatnya mengglobal, seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Melalui kerjasama multilateral ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang sama-sama dialami warga dunia. Diplomasi multilateral Indonesia mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan, kerjasama, non-intervensi, perdamaian dunia, serta menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional. Hubungan multilateral ini dilakukan Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional, yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama. Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi internasional loh. Melalui keanggotaan ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna menyejahterakan bangsa. Salah satu organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggota adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat PBB. Kalian mungkin sudah sering dengar ya mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Jadi, di ekonomi antarregional ini terdiri dari dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, di sini Uni Eropa ini adalah kelompok regional. Nah, bekerja sama dengan ASEAN yang merupakan kelompok regional juga. Nah, kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN ini termasuk ke dalam kategori kerjasama ekonomi antarregional. Halo sahabat Kemlu, masih ingat kan kalian episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia. Kita juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional. Persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki OSIS. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato Lim Jokhoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018.
Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk pererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global, ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi, dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity, guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi penduduk, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka-kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut Hindia dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya.
Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN, One Response. Dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah, itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh para diplomat kita. Episode mendatang, kita akan membahas mengenai Perjanjian Internasional Indonesia. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam ini, Diplomasi.